Yuk, siapa yang bersedia buat pimpin doa? Silakan. Kak Bandar tunggu. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk berdoa dulu. Yuk. Siapa yang mau pimpin doa? Fafa deh, Fa boleh pimpin doa nggak, Fa? Pagi, Fabian. Fafa ada di sana? Pimpin doa Ada, dulu. Mm. bisa Pak. Ya, Ada suara silakan. nggak sih? Ada, jelas bagus kok suaranya. Silakan, Fa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, thank you, Fafa. Ya, Pak. Iya, oke. Adik-adik, hari ini kita latihan. Kemarin kita udah belajar tentang jumlah dari akar kuadrat dan hasil kali dari akar kuadrat, betul? Betul ya? Kalau jumlah X1, X2-nya pakai rumus apa? Ada yang masih ingat? Nyari jumlah akar-akar kuadratnya pakai rumus apa? Ada yang masih ingat nggak? Coba dibuka lagi catatannya. X1 plus X2 itu rumusnya seperti apa? Iya, pakai bukan kalau ABC kan nyari X1-nya berapa, X2-nya berapa, betul? Kalau X1 plus X2-nya langsung. Jadi kita tanpa melalui nyari masing-masing X1 dan X2-nya. Kalau ditanyakan jumlah dan hasil kali akar, itu kan kita benar kasih shortcut-nya kemarin kan? Kita udah latihan, betul ya? Kalau X1 plus X2, konsepnya gimana? Shortcut-nya. Pres, gimana Pres? X1 plus X2 sama dengan min B per A. Yang itu bukan, Oke, Kak? betul. Kalau X1 kali X2-nya, Grazia, pakai rumus apa, Graz? C per A. C per A. Oke. Nah, Kak Bandar kasih soal. Jadi adik-adik bisa lihat nanti dan pakai konsep yang itu, shortcut itu. Nah, nanti kalian kerjakan satu soal dulu aja. Kita pemanasan dulu ya, buat hari ini ya. Sambil review lagi yang minggu lalu ya. Yuk. Kak Bandar punya soal begini. Coba dilihat case-nya. Soal nomor 1. Diketahui persamaan kuadratnya seperti berikut. Nah, akar-akarnya itu P dan Q. Kalau kemarin kita pakai X1 dan X2 ya. Betul? Anggap P itu X1-nya, Q itu X2-nya. Anggap aja seperti itu. Nggak usah bingung dengan beda istilah. Ya. Anggap P-nya sebagai X1, Q-nya sebagai X2. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa nilai dari 2 per P dan ditambah 2 per Q. Berapa nilai dari 2 per P ditambah 2 per Q. Nah, kalau kalian lihat soal begini, kira-kira kalian punya solusi seperti apa? Ini Kak Bandar tadi spill bahwa pakai konsep yang kemarin, X1 plus X2 dan X1 kali X2. Kak Bandar tadi bilang gitu ya. Nah, konsep itu bisa dipakai buat di sini. Nggak usah bingung, ini bentuknya memang pecahan. Ingatnya konsepnya begini adik-adik. Kalau misalkan Kak Bandar punya pecahan, ya, sebentar. Kak Bandar mau spill dikit tentang pecahan. Ini kan seperti penjumlahan pecahan biasa tuh. Cuman beda penyebut, ya. Penyebut yang pertama kan P. Oke. Yang ditanyakan adalah kan kita beresin dulu aja yang ininya. Yang ditanyakan berapa nilai 2 per P ditambah 2 per Q. Ini kan penyebutnya beda dong. Maka kalau pecahan kan harus disamakan dulu penyebutnya, betul? Baru bisa dijumlahkan. Misalkan contoh begini, Kak Bandar punya 2 per 3 ditambah 2 per 5. Misalkan ini ya, misalkan.
maka penyebutnya jadi berapa? Sebelum dijumlahkan kan penyebutnya harus sama dulu dong, betul nggak? Nah, kalau Kak Bandar kasih sedikit modifikasi jadi 2/3 ditambah 2/5, penyebut yang tepat buat pecahan ini supaya selesai seperti apa? Jadi 15. Nah, caranya gimana? Tinggal kalikan aja kan ini, Iya. betul nggak? Ini 3 kali 5, ini juga 3 kali 5. Yang tadi ke Pres bilang jadinya 15. Ini juga jadi pecahan 15. Sampai sini bingung nggak? Kita pelan-pelan ya belajarnya, bedah soalnya pelan-pelan. Oke, berarti maka yang ini kan berlaku juga dong. Karena yang ini kan bisa, berarti ini cuma bisa juga dipakai dong. Ini tinggal kali aja, P kali Q, ini juga P kali Q. Betul nggak? Betul kan? Terjawab tuh, bisa kita pakai satu konsep kan perkalian tuh. Ya kan? P kali Q itu kan sama aja X1 kali X2. Betul nggak? Betul ya? Nah, ingat perkalian tadi pakai konsep yang mana yang tadi dijawab sama Gracia. Pakai itu nanti buat penyebutnya ya. Oke, lalu atasnya gimana pembilangnya? Yuk, sekarang kita balik ke yang contoh soal ini. Tadi kan kita udah kali kan. Nah, sekarang kita mau beresin nih atasnya berapa. Berarti kan 15 ini dibagi dengan 3 yang ini. Ini dibagi nih. 15 bagi 3 berapa? 15 bagi 3 berapa? 5. 5. 5 lalu dikali dengan atasnya kan. Berarti ini kan 2 kali 5. Yang itu ya. Maka yang ini juga sama. Ini juga sama. P kali Q dibagi dengan P. Nah, benar terus di sini ya. P kali Q dibagi dengan P. Hasilnya berapa? P kali Q dibagi P. Hasilnya berapa? Tadi kan sama juga dong dengan yang ini kan. Sama dengan yang tadi nih. 15 itu kan 3 kali 5 dibagi dengan 3. Di atas ada 3, di bawah ada 3. Berarti kan coret aja nih. Ya kan tinggal 5. Lalu 5-nya yang tadi Kak Bandar bilang dikalikan dengan atasnya 2. Maka di sini kan 2 kali 5. Betul nggak? Sampai sini bingung nggak? Perlakuannya sama kan? Cuman yang satu pakai pakai variabel, yang satu langsung angka gitu. Nggak ada yang berubah konsepnya, cuman bedanya satu angka, satu variabel. Secara konsep dia sama-sama pecahan. Oke, maka P kali Q dibagi P hasilnya berapa? Yang ini. Di atas ada P, di bawah ada P. Bisa dicoret kan? Tinggal Q. Maka Q yang ini dikalikan dengan atasnya toh. Ini kan tadi dibagi udah. Ini tinggal dikali. Berarti 2 kali Q berarti 2 Q. Betul nggak? Sampai sini bingung nggak? Sampai sini bingung nggak? Jadi supaya bisa jawab ini, kita pakai konsep pecahan sederhana penjumlahan. Ya nggak? Ada yang kebingungan? Bingungnya di mana sok? Coba cerita Maka Bandar. Bingungnya di mana sih?
Kalian bingungnya di mana dengan konsep ini? Ada yang mau bertanya nggak? Belum Kak Bandar lanjut, ada yang mau bertanya nggak? Coba disimak pelan-pelan. eh, Apa yang ditanyakan soalnya dengan yang tadi Kak Bandar jelasin. Ada yang mau bertanya? Aman sampai di sini? Aman? Lalu sebelahnya berapa? Yang 2 kiri kan udah beres nih, yang ini kiri kan udah beres. Tinggal yang kanan nih. Yang kanan isinya apa pembilangnya jadi? Ingat tadi penyebut bagi penyebut lalu dikalikan dengan pembilangnya. Oke, yang sekarang yang ini ya, yang sebelah kanannya. Tadi kan ini P kali Q penyebutnya. Tapi sekarang bukan dibagi P kan, dibagi dengan yang ini dong. Dibagi dengan Q sekarang. P kali Q dibagi dengan Q. Hasilnya apa? P kali Q dibagi dengan Q. Hasilnya apa? P. P. Betul. Hasilnya P ya. Lalu P yang tadi hasilnya dikalikan dengan 2. Jadi apa? P kali 2 jadi 2P. 2P. Sampai sini aman? Penyebutnya udah sama, tinggal yang atasnya kan kita jumlahin. Ya enggak? Ya kan? Aturan pecahan kan seperti itu. Betul? Betul ya? Nah, maka ini kan tinggal kita jumlahin aja. Tadi Kak Bandar bilang penyebutnya udah sama, tinggal jumlahin pecahannya aja. Ini berarti Kak Bandar bikin begini ya. Penyebutnya udah sama nih, P kali Q. Lalu atasnya kan 2Q ditambah 2P. Ya kan? Karena P sama Q kan beda variabel. Jadi nggak bisa ditotalin jadi 4PQ, nggak bisa. Ya, 2 apel sama 2 mangga nggak bisa disatukan. Betul buahnya jadi ada 4, tapi apel sama mangga beda variabel. Jelas ya? Sekalipun dia sama-sama buah dan akhirnya bisa jadi 4 buah di situ, tapi tetap apel sama mangga itu beda variabel, beda jenis. Nggak bisa dijumlahin. Ya 2 apel ya 2 apel, 2 mangga ya 2 mangga. Bukan jadi 4 apel mangga, enggak gitu konsepnya. Sampai sini jelas nggak? P kali Q-nya bisa kan kita pakai kan? Nah, sekarang lihat yang atasnya. Di atasnya itu kan 2Q ditambah 2P. Kalau Kak Bandar bikin begini. Nah, ini Kak Bandar hapus sedikit ya. Yang atasnya kita modifikasi lagi. Yang bawahnya mah udah beres bawahnya. Tinggal yang atasnya yang kita jadiin konsep. Kalau Kak Bandar bikin begini kalian bingung. Ini kan 2Q, ini 2P. Sama-sama 2 kan depannya. Duanya Kak Bandar keluarin. Oke, duanya Kak Bandar keluarin lalu Kak Bandar kasih dalam kurung di sini P plus Q. 2 kali P kan 2P. Betul? 2 kali Q kan 2Q. Tandanya positif semua.
Kalau Kak Bandar ganti gini kan nggak ada beda maknanya. Nilainya kan sama juga. Betul ya? Tadi yang perkaliannya kita pakai buat penyebutnya, sekarang yang atasnya kita pakai yang penjumlahannya. Oke? Bisa nggak sampai sini? Aman kan? Jadi tahapannya seperti ini, pelan-pelan kita bedah soalnya. Bingung nggak sampai sini? Perubahan-perubahannya bingung nggak? Tiap stepnya? Enggak. Oke, berarti kan ada P plus Q, ada P kali Q kan? Tadi Kak Bandar bilang P-nya kan anggap aja X1. Oke, berarti kalau dia X1 tambah X2 itu kan sama aja P tambah Q, betul? P tambah Q itu kan berarti min B per A. Lalu X1 kali X2 itu kita umpamakan tadi dengan P kali Q, yaitu C per A. Nah, kalian coba lanjutin, nanti kalau sudah dapat, masukin ke konsep yang terakhir pecahan ini. Ya, bisa nggak? Aman ya? Cari P plus Q-nya berapa, lalu C per A-nya berapa, nanti masukin ke konsep yang ini. Oke? Jelas? Silakan dicoba dulu ya. Nanti Kak Bandar tanya berapa hasil.
Ada yang udah dapat? Jawabannya berapa? Min B per A-nya berapa? P plus Q-nya berapa jadi? Berarti kan ini kan A-nya berapa sih ini? A-nya kan berarti 2 ya. B-nya berapa nih? B-nya min 5, betul? C-nya 12 ya. Oke, min B per A berarti min B-nya itu kan min 5. Per A berarti 2, betul? Min ketemu min kan plus, jadi 5 per 2. Jadi ini jadinya 2,5. Oke, X1 plus X2-nya ini 2,5 nilainya. C per A berarti 12 per 2. 12 bagi 2 itu 6. Dah, sampai sini aman nggak? Sampai sini dulu deh, paham nggak? Nanti kita masukin ya, X1 plus X2-nya dengan X1 kali X2-nya. Oke? Nah, ayo. Berarti kan ini 2P plus Q, berarti 2 kali P plus Q-nya kan ini, 2,5 ya kan? 2,5. Dibagi dengan P kali Q. P kali Q-nya kan 6. Oke. 2 kali 2,5 berapa? 2 kali 2,5 berapa tuh? 5. 5. Berarti hasilnya adalah 5 per 6. Jadi jawaban buat yang ini, nilai dari 2 per P ditambah 2 per Q hasilnya adalah 5 per 6. Sampai sini jelas nggak? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke? Sudah? Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, jadi ini variasi soal untuk jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat tadi kan. Dan ini sering muncul di ujian biasa. Ya. Ini nanti sering muncul kalau nanti kalian ikut TKA, kemungkinan di TKA juga muncul nanti. Ya. TKA itu ingat tes kemampuan akademik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau dulu kan uji kelulusan ya, uji kesetaraan namanya. Sekarang ganti nama jadi TKA. Sudah. Sudah dicatat? Yang udah nyatat kasih jempolnya dong. Gak ada pertanyaan? Jadi harus bisa merunutkan adik-adik apa yang ditanyakan dengan yang ada di konsep soalnya. Gitu. Ya. Oke, soal nomor 2 ya. Nanti pakai cara yang sama, maksudnya nggak selalu tentang pecahan, nanti konsepnya suka beda. Tapi poinnya, point of view-nya atau POV-nya tentang jumlah dan hasil kali akar-akar ini. Gitu ya. Yuk lanjut ya. Nomor 2 ya. Nah, Kak Bandar punya nomor 2 ini. Coba dibaca dulu soalnya. Nanti diurutkan apa yang ditanyakan dengan soalnya itu apa sih yang diminta. Persamaan kuadratnya itu punya akar-akar P dan Q. Ingat P-nya tadi pakai X1, Q-nya pakai X2 aja.
Ya, yang ditanyakan adalah P kuadrat Q dikali PQ kuadrat. Hasilnya berapa? P kuadrat Q dikali PQ kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, kira-kira ada yang punya solusi nggak buat masalah ini? Supaya ini pecah masalahnya, kita harus apakan dulu? Kalau tadi kan bentuknya pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Betul? Kalau udah sama penyebutnya, baru beresin atasnya, baru cari nilai ABC-nya kan? Nilai X1, X2-nya berapa? Itu ya. Kalau yang kayak gini gimana? Seperti apa penyelesaiannya? Ada yang punya penyelesaian nggak? Yuk, saya bandar rubah di sini ya. Ini kan P kuadrat Q. P kuadrat itu kan, P kuadrat Q itu kalau Kak Bandar ganti jadi kayak gini bisa nggak? P kuadrat Q itu kan P kali P kali Q, betul? P kuadrat Q itu kan sama aja seperti ini nggak? Betul nggak? Keluarkan dulu yang PQ-nya jadi PQ plus. Oh, good. Jevin udah langsung dapat solutifnya. Oke. Nah, ini Kak Bandar ganti ya dengan ini. Betul yang kata Jevin tadi. Nanti hasil akhirnya seperti yang Jevin tadi. Terus PQ kuadrat itu jadinya kayak gini. P kali Q kali Q. Oke. Nah, di sini ada P kali Q, di sini juga ada P kali Q. Ini kita kurung aja nih. Ini kita kasih kurung di sini. Ini kita kasih kurung. Ini kita kasih kurung. Sama-sama P kali Q-nya kan dikurungin aja. Betul ya? Oke? Jelas sampai di sini? Jelas ya? Lalu berubah seperti bentuk Jepin tadi gimana, Kak? Nah, P kali Q-nya kita taruh di luar. P kali Q-nya kita taruh di luar begini adik-adik. Ya, berarti ini jadinya sama dengan P kali Q-nya kita taruh di luar. Lalu yang di luar ini jadinya P doang ditambah Q doang. P kali Q kali P kan ini P kuadrat Q. P kali Q kali Q berarti PQ kuadrat. Dah, ini sama seperti yang tadi Jevin bilang. Oke, ada hasil kali, ada jumlah, betul? Ada perkalian dan ada jumlah. Dah, coba cari jawaban dari yang konsep ini.
Ada yang udah dapet jawabannya berapa? P kali Q itu kan berarti perkalian hasil kali akarnya ya. Lalu P plus Q itu kan jumlah akar-akarnya. X1 tambah X2-nya, betul? Oh iya, jangan lupa adik-adik kalian beli buku soal-soal untuk TKA latihan dari sekarang karena yang paket B itu masih di kalau nggak salah di bulan Maret tahun depan. Tapi kalau yang paket C itu TKA-nya di bulan November ini. Jadi buat kalian masih panjang waktunya buat belajar. Ya. TK itu apa, Pak? TK. TK itu tes kemampuan akademik pengganti uji kesetaraan dulu. Itu peraturan baru dari pemerintah. Dan Oh, kalau aku gak tahu uji kesetaraan itu apa. uji kesetaraan itu dulu seperti ini, uji apa khusus buat yang pendidikan non formal kayak kita. Itu kalau jadi untuk Oke, menyetarakan seperti sekolah formal gitu, maksudnya Lionel. oke. Mm-mm. Kalian sudah di-invite ke grup ini kan, ujian paket B tahun depan kan? Belum. Oh belum ada. Oh ya, nanti coba, mungkin nanti akan di-invite ya. Kalau yang paket C udah ada grupnya buat ujian tahun depan. Oke, ini jawabannya berapa? P kali Q-nya dulu deh. P kali Q-nya berapa? P kali Q-nya berapa? 5. 5. P plus Q-nya? P plus Q-nya berapa? 2. 2. Oke, yuk kita kerjakan yuk berarti ya. Kita lanjut ya berarti ini tadi kan eh, X1 tambah X2 itu kan sama aja dengan P kali P tambah Q yang punya konsep min B per A. Oke, min B. B-nya kan ini A-nya 1, lalu B-nya kan min 2, C-nya 5, betul? Min B, berarti min B-nya juga min kan? Min 2 per A-nya 1. Ini sama aja 2 per 1 yang hasilnya 2. Lalu X1 kali X2 itu kan sama aja P kali Q yang punya konsep C per A. C-nya tadi 5, A-nya 1 berarti 5 bagi 1 itu 5. Nah udah semua kan? Ini kan udah dapat nih. Tinggal kita masukin nilainya. P kali Q-nya kan tadi 5 dikali dengan P tambah Q-nya tadi 2. 5 kali 2 berarti berapa? 10. 10. Jadi jawaban buat yang ini adalah 10. Nah, sesimpel itu adik-adik. Nggak ada yang perlu kalian takutkan. Karena sebetulnya ini cuma variasi dari pengembangan soal-soal jumlah dan hasil kali akar kuadrat. Itu doang. Ya, Abang harap kalian nggak usah bingung kalau ketemu soal begini nanti di TKA. Abang udah kasih bentuk pecahannya udah, terus bentuk kuadratnya udah gitu ya. Dua soal ini walaupun sepertinya cukup membingungkan adik-adik, tapi sebetulnya biasa aja soalnya. Ada yang gimana-gimana gitu. Ya. Oh, oke. Berarti tadi yang min B-nya ya. B-nya kan min 2 ya. Mungkin salahnya di situ ya, Abigail ya. Koreksinya di situ ya. B-nya kan min 2. Min B per A berarti min 2. Min ketemu min kan plus jadinya. Oke? Bisa ya? Jelas ya? Jelas?
Dua soal ini Kak Bandar harap bisa jadi review buat adik-adik. Nah, nanti hari Kamis kita lanjut lagi ke tentang grafik fungsinya. Jadi kita akan lihat grafik fungsi kuadrat itu atau persamaan kuadrat itu seperti apa. Ya nanti Kak Bandar ajarin pakai satu bentuk aplikasi yang bisa kalian akses di Google untuk lihat grafiknya nanti ya. Oke? Yuk, kita absen. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Udah? Dua soal cukup seru ya. Plus juga membingungkan kan? Tapi sebenarnya biasa aja kan soalnya kan? Aku mau nanya, Kak. Hah? Aku mau nanya. Mau nanya gimana, Grace? Itu yang P, yang dalam kurung P kali Q itu kenapa nggak dikerjain? Yang ini? Yang itu. Iya, yang ini yang Kak Bandar kursor Kak Bandar ini. Ini kan ada P kali Q, ada P kali Q, dikeluarin aja. Dijadiin satu gitu. Oh, Gitu. iya, iya. Oke, Ya. Oke, jadi tinggal P plus Q di luar. Gimana, Bi? Sama-sama yang Grace, tapi beda kan yang ada kan di P kali Q, terus ada kurang lagi P tambah A, itu maksudnya pada Q, maksudnya P tambah Q itu gimana? Ini kan sama-sama P kali Q. Ada P kali Q juga kan di sebelahnya. Nah, ini nanti bisa kalian taruh, keluarin aja di P kali Q-nya. Karena di kiri dan di kanan itu ngapain ditulis dua kali? Sekali aja cukup sebetulnya. Contohnya gini ya, Kak Bandar kasih satu soal. Kita anggap P-nya nilainya 3. P-nya berapa? Kita anggap P-nya nilainya 3. Q-nya kita anggap nilainya 7. Oke? Nah, ini ya, kita pakai ini ya. Yuk, kita main cepat. Kita coba ganti dengan tadi konsepnya tadi. Berarti kan ini sama aja PQ kuadrat, berarti 3 kuadrat kali 7 ditambah 3 kali 7 kuadrat, betul nggak? Kalau sesuai konsep soal. Ya kan? Nah, ini sama aja berarti kan gini, 3 kali 3 kali 7 ditambah 3 kali 7 kali 7, betul nggak? Betul ya? Nah, di sini ada 3 kali 7 kita kurungin. Di sini juga ada 3 kali 7 kita kurungin. Nah, 3 kali 7-nya kita tulis sekali aja. Itu. Lalu yang di luar kan ada 3 dan 7, tandanya positif kan. Kalikan aja dengan 3 tambah 7. 3 kuadrat kali 7 itu, 3 kuadrat kan 9. 9 kali 7 itu kan 63. Ini 3 kali 4, 9. 63 ditambah 3 kali 4, 9 itu berapa sih? 147 bukan? Nah, apakah 147 ditambah 63 ini sama dengan gini juga? 3 kali 7 itu 21, 3 tambah 7 itu 10. Sama nggak dengan 21 kali 10? 63 ditambah 147, apakah sama dengan 21 kali 10? 63 tambah 147 berapa? 63 ditambah 147 berapa? 140. 63 ditambah 147. Oh, salah. 210. Nah, 210 apakah sama dengan 21 kali 10? Betul. Sama. Sama kan? 21 kali 10 kan juga 210. Gitu. Ya, jadi kalau kalian ketemu dua yang sama perkalian di kiri kanan, udah tulis sekali aja cukup sebetulnya. Ya. Jelas? Aman? Ya, nanti dengerin lagi rekamannya ya. Yuk, kita absen. Silakan open cam-nya yuk. 3, 2, 1, gas. Oke. Yuk, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Maaf, Kak, kamera aku nggak bisa buka tadi. Makasih, Kak. Kak. Terima kasih.
Iya, ikhlas nggak apa-apa. Thank you semuanya. Kasih Kak. Iya. Thank you Vivi.